Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan presentasi Keripik Josjis. Perkenalkan, saya Ahmad Fahrul Rozi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaqi Ramdan. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab Abdillah. Kami owner Kerupuk Josjis. Nah, apa itu Kerupuk Josjis? Oke, kami akan menjelaskan sedikit demi sedikit apa itu Kerupuk Josjis. Kerupuk Josjis ialah kerupuk yang didesain sedemikian rupa menyerupai seblak dalam bentuk kering sehingga dapat dibawa kemana-mana ketika santai, nongkrong, dan makan bareng teman nasi. Nah, selanjutnya permasalahan kerupuk Josjis itu ada di teksturnya terlalu melempem. Ini yang banyak ditemukan oleh kita semua, yaitu melempem. Dan lalu juga ada tekstur terlalu keras dan juga banyak minyak. Nah, target pasar kita di umur 15 tahun dan sampai 30 tahun. Tingginya konsumsi camilan pedas di kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Nah, potensi pemasaran melalui digital dan sosial media. Strategi bisnis dari produk kami ini, dari Kerupuk Josjis ini difokuskan pada pengembangan produk yang berkualitas, pemasaran digital yang aktif, serta perluasan jaringan distribusi. Nah, promosi dilakukan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, bisnis mungkin, dan untuk membangun kesadaran merek serta meningkatkan minat beli terhadap konsumen gitu. Nah, selain itu produk kami juga dipasarkan melalui sistem titip nih, dijual di warung-warung, kantin, dan lingkungan kampus sehingga lebih mudah ya dijangkau oleh konsumen. Strategi ini diharapkan mampu bisa meningkatkan penjualan secara berkelanjutan dengan biaya yang pemasarannya yang relatif efisien ataupun rendah. Jadi kerupuk Josjis ini merupakan suatu kerupuk yang sangat rekomendasi banget buat kita kaum mendang mending, terutama kita yang sering ngemil atau kita yang sering traveling. Kan kita traveling itu tidak mungkin mau menunggu lama, mau baik jajan maupun membeli barang. Gaya konsumsi masyarakat sekarang itu lebih menuju ke arah konsumtif dan tidak mau produktif, atau lebih simpelnya simple. Nah, jadi perjalanan kinerja Kerupuk Josjis itu melalui beberapa tahap. Kita melalui survei pasar dan validasi produk yang menunjukkan hasil yang positif. Nah, sebagian besar responden menyatakan tertarik untuk mencoba produk karena konsepnya yang unik, praktis, bisa dibawa kemana-mana. Nah, juga mengikuti tren makanan yang kekinian. Nah, konsumen juga menilai bahwa rasa pedas yang ada dalam kerupuk Josjis ini pedas, gurih, dan itu menjadi daya tarik utama, peluang yang cukup besar untuk berkembang dan memperoleh pelanggan. Nah, apabila kualitas produk ini dipertahankan serta strategi pemasaran dijalankan secara konsisten, tidak mungkin juga tidak menutup kemungkinan untuk kerupuk Josjis ini laku di semua kalangan, terutama menjadi teman makan atau cemilan kerjain tugas gitu. Lalu apa yang membedakan kerupuk Josjis dengan kerupuk yang lain? Sini, biar kami jelasin. Kerupuk Josjis ini sangat berbeda dengan produk kerupuk lainnya. Mengapa demikian? Karena kerupuk Josjis ini memiliki cita rasa yang pedas dan berbeda dari beberapa kompetitor. Kualitas yang terjamin agar produk kerupuk Josjis ini sampai ke tangan pelanggan dengan kondisi layak untuk dikonsumsi. Nah, untuk proyeksi dari pertumbuhan bisnis kami atau produk kami itu memiliki HPP dengan biaya produksi per kemasan itu
1.470 gitu. Nah, dan harga jualnya ini kami di kisaran 8.000 per kemasan gitu. Nah, dalam margin kotornya itu di sini kayak berarti 8.000 diambil HPP kita yaitu 1.470 ya. Ya. Nah, Ya, betul, maka betul. keuntungan yang kami dapati per kemasan ini jadi 6.530 ya. Benar Iya, kan, Mas? benar, Ya. benar. Nah, margin ini memberikan ruang yang cukup besar untuk biaya pemasaran, ekspansi usaha, dan keuntungan bisnis. Nah, dari harga jual kami 8.000, pertumbuhan penjualan ini bisa dibilang naik turun lah dari 30% per bulannya. Nah, di bulan pertama penjualan kami ini 100%, 100 pieces. Ya. Anjay. 100 pieces. Dan omset yang kami dapatkan ini 800.000. Nah, di bulan kedua kami memiliki kenaikan penjualan yaitu 130 pieces. Nah, dengan omset yang kami dapati itu 1.040.000. Nah, di bulan ketiga ini juga kami memiliki kenaikan di angka penjualannya itu 170 pieces dan omset yang kami dapati itu 1.360.000. Nah, dengan peningkatan promosi digital dan perluasan titik distribusi, Kerupuk Justice ini diproyeksikan mengalami pertumbuhan omset sekitar 70% nih dalam 3 bulan pertama operasional. Sungguh menarik bukan? Kerupuk Justice ini suatu produk yang sangat menjanjikan di masa saat ini, di mana masyarakat itu sangat mencari makanan yang simple, praktis, dan dapat dibawa kemana-mana. Nah, jadi proyek ekspansi bisnis kita ini Kerupuk Justice yaitu dana invest yang kita investasikan digunakan untuk mempercepat pertumbuhan usaha melalui beberapa program pengembangan. Yang pertama, peningkatan kapasitas produk. Nah, yang kedua, pengembangan desain kemasan yang premium seperti ini. Kita memakai desain yang premium, yang plastik yang cukup tebal dan juga Tidak masuk angin. enak juga dilihat dan elegan. Nah, selanjutnya penambahan varian rasa pedas seperti kita ada level-levelnya, ada level 1, level 2, level 3, level 4 tergantung dari konsumen. Iya, ingin mau yang pedas kita bisa level yang lebih tinggi, jika tidak pedas kita bisa memilih level yang lebih rendah. Nah, perluasan distribusi ini kita ke sekolah, ke kampus, dan juga program reseller ke agen-agen atau warung-warung terdekat. Nah, peningkatan pemasaran digital melalui TikTok dan Instagram. Target jangka menengah adalah menjadikan Kerupuk Justice ini sebagai salah satu merek camilan pedas lokal yang dikenal di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Gitu, teman-teman. Sangat menarik bukan Kerupuk Justice ini? Nah, berikutnya penawaran investasi. Kerupuk Justice ini membuka peluang kerjasama investasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan usaha. Penggunaan dana investasi, yaitu ketika investor memberikan kepada kita beberapa persen sumber dananya, maka akan kami alokasikan ke beberapa titik, diantaranya yang paling besar yaitu titik produksi, yang dimana di titik produksi kita alokasikan 40% dan di titik pemasaran digital kita alokasikan 30% dan di pengembangan produk kita alokasikan 20% dan yang terakhir di operasional kita alokasikan 10%. Nah, di antara nilai-nilai yang ditawarkan kepada investor, salah satunya ialah pasar makanan yang pedas yang terus berkembang. Yang kedua, margin keuntungan tinggi. Yang ketiga, modal operasional relatif kecil. Yang keempat, potensi ekspansi cepat melalui pemasaran digital. Dan yang terakhir yaitu risiko bisnis rendah dan mudah dikembangkan. Maka dari itu, order produk kami melalui WhatsApp, Warung terdekat,
Karena mood lo Tanggung jawab kami. Sekian dari kelompok kami. Produk kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.